Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Stefania Najwa. Sekarang saya sedang menempuh S1 di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto dengan program studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, tujuan dan prinsip dan lain sebagainya tentang etika bisnis Islam dalam perbankan syariah. Oke, check it out. Etika bisnis Islam sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Etika ini bukanlah hal baru. Sejak masa Rasulullah itu, prinsip kejujuran dan dapat dipercaya sudah menjadi pondasi dalam berbisnis. Nabi Muhammad sendiri adalah pedagang sukses yang terkenal karena etika bisnisnya yang mulia. Etika bisnis Islam yaitu pedoman moral dan aturan dalam dunia usaha yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam Islam itu, kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi juga bernilai ibadah jika dilakukannya itu dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Artinya dalam berbisnis itu tidak boleh merugikan orang lain, harus dilakukan secara jujur dan adil, serta bertujuan untuk kebaikan bersama. Penerapan etika bisnis Islam dalam perbankan syariah itu memiliki beberapa tujuan utama yang terhimpun. Yang pertama yaitu menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Jadi di setiap transaksi itu harus dilakukan dengan sikap adil, terbuka, dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Nah, hal ini itu mendorong terciptanya kepercayaan antara bank dan nasabah tersebut. Yang kedua yaitu ada menghindari praktik yang merugikan ataupun menipu. Nah, di sini Islam itu melarang segala bentuk penipuan, riba atau bunga dan ketidakpastian dalam transaksi ini agar tidak terjadi kerugian sepihak. Nah, yang ketiga adalah menjamin kegiatan ekonomi membawa keberkahan. Nah, dengan mengikuti prinsip Islam, kegiatan ekonomi akan mendapatkan keberkahan dari Allah, baik secara materi maupun spiritual. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi etika bisnis ini mendorong kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat luas, seperti mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Nah, Bank Syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam sebagai berikut. Prinsip-prinsip etika Islam di perbankan syariah ini itu ada 6. Yang pertama ada kejujuran, bisa disebut juga dengan sidik. Jadi semua informasi mengenai produk, layanan, dan risiko itu harus disampaikan dengan jujur tanpa menutupi fakta apapun. Yang kedua ada amanah ataupun dapat dipercaya. Jadi bank itu harus menjaga kepercayaan dan dana-dana dari nasabah itu dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Yang ketiga ada keadilan. Jadi setiap pihak dalam transaksi itu dilakukan secara adil, tidak boleh ada yang dirugikan atau diperlakukan tidak setara. Yang keempat ada larangan riba. Di Islam ini kan melarang riba ataupun bunga itu. Oleh karena itu, Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kelima yaitu menghindari gharar atau ketidakjelasan. Jadi pada transaksi di etika bisnis ini tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian ataupun spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Yang keenam yaitu halal dan thayyib. Jadi di bank syariah ini itu hanya melayani kegiatan atau bisnis yang halal dan baik. Jadi kalau semisal ada usaha yang
terbilang usaha itu memang usaha yang haram, mengandung unsur haram atau apalah itu, seperti contoh alkohol, judi atau apalah itu ya, itu tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu sistem bagi hasil. Nah, bank syariah ini tidak menetapkan bunga tetap, melainkan bekerja sama dengan nasabah dalam usaha dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan yang disepakati di awal akad. Nah, yang kedua ada produk sesuai syariah. Jadi setiap layanan seperti tabungan, pembiayaan rumah, ataupun investasi itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang ketiga ini adalah pengawasan dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini bertugas untuk memastikan seluruh operasional dalam bank syariah ini sesuai dengan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu transparansi dan edukasi. Jadi bank ini wajib menjelaskan produk itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan memberikan edukasi kepada nasabah agar mereka memahami manfaat dan risiko layanan yang diambil. Jadi bank ini tuh harus menjelaskan secara transparansi ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Contoh-contoh produk bank syariah yang menerapkan etika Islam. Yang pertama ada murabahah. Murabahah itu apa sih? Murabahah itu jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua ada mudorobah. Apa sih mudorobah itu? Mudorobah adalah bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola usaha. Yang terakhir yaitu musyarakah. Musyarakah yaitu kerjasama modal itu antara bank dan nasabah. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Jadi etika bisnis Islam dalam perbankan syariah itu tidak hanya aturan agama, bukan sekedar aturan agama saja, melainkan sistem yang adil dan transparan, menjaga kepercayaan dan hak-hak dari nasabah, menghindari praktik-praktik seperti riba dan penipuan, dan yang terakhir memberikan keberkahan dalam kegiatan ekonomi tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata yang saya ucapkan ataupun salah-salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.